Halo anak-anak, selamat datang di kelas biologi peminatan 12. Pada video kali ini kita akan belajar tentang metabolisme. Apakah kalian sering berolahraga anak-anak? Entah itu lari, bersepeda, ataupun berenang? Ya, pada saat berolahraga, tubuh akan mengeluarkan keringat sebagai bentuk hasil ekskresi. Ekskresi merupakan contoh dari proses metabolisme. Apakah metabolisme itu? Bagaimana proses metabolisme tersebut berlangsung? Metabolisme merupakan semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, baik membuat energi atau menggunakan energi. Proses metabolisme dibantu oleh katalis yang disebut dengan enzim. Apakah itu enzim? Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Komponen enzim. Komponen enzim itu ada apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim tersusun dari protein, bersifat labil terhadap suhu dan pH. Gugus prostetik, bukan protein, dibagi menjadi dua, yaitu kofaktor, molekul anorganik, dan koenzim molekul organik. Keseluruhannya itu disebut dengan holoenzim. Sifat enzim. Yang pertama ada biokatalisator, artinya mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, terjadi di dalam tubuh. Bekerja spesifik. Satu jenis enzim hanya dapat merubah satu jenis substrat. Contohnya, amilum dirubah menjadi maltosa dengan bantuan enzim amilase. Bersifat reversibel, artinya bekerja dua arah, bolak-balik. Contohnya, ATP merubah menjadi ADP. Bersifat termolabil, artinya enzim tidak tahan panas. Bekerja efisien, bekerja cepat karena dapat menurunkan energi aktivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama ada temperatur. Enzim bekerja pada suhu optimum kurang lebih 37 derajat Celcius. Jika kurang, dia bersifat inaktif. Jika lebih, maka bersifat denaturasi. Faktor yang selanjutnya ada pH. Enzim memiliki pH optimum yang dapat bersifat asam maupun basa. Sebagian besar enzim pada manusia mempunyai pH optimum antara 6-8. Misalnya, enzim tripsin yang mendegradasi protein. Ada beberapa enzim yang aktif pada kondisi asam, misalnya enzim pepsin. Konsentrasi. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal ini berarti penambahan konsentrasi enzim mengakibatkan kecepatan reaksi meningkat hingga dicapai kecepatan konstan. Aktivator. Terdapat zat kimia tertentu yang dapat meningkatkan aktivitas enzim. Misalnya, garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer dapat memacu kerja enzim. Demikian pula dengan ion logam, kobal, magnesium, nikel, mangan, dan klorin. Inhibitor. Beberapa zat kimia dapat menghambat aktivitas enzim, misalnya garam-garam yang mengandung merkuri dan sianida. Dengan adanya zat penghambat ini, enzim tidak dapat berikatan dengan substrat sehingga tidak dapat menghasilkan suatu produk. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu ada dua, yaitu menurut teori Lock and Key dan teori Indus-Fit. Pada teori Lock and Key, enzim diumpamakan sebagai gemok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat.
Bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat disebut dengan sisi aktif. Substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Teori Indershwit. Pada teori Indershwit, sisi aktif enzim bersifat fleksibel, sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan dengan bentuk substrat. Enzim memiliki faktor inhibitor yang disebut dengan faktor penghambat. Inhibitor itu ada dua, ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Nah, pada sifat inhibitor kompetitif, zat-zat penghambat mempunyai struktur mirip dengan struktur substrat. Dengan demikian, zat penghambat dengan substrat saling berebut untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Sedangkan, pada sifat inhibitor non-kompetitif, penghambatan terpicu oleh terikatnya zat penghambat pada sisi allosterik, sehingga sisi aktif enzim berubah, akibatnya substrat tidak dapat berikatan dengan enzim untuk membentuk kompleks enzim substrat. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Diskusikan dengan kelompok kalian. Di antara kelima substrat tersebut, manakah yang dapat bereaksi dengan enzim? Demikian video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih, selamat belajar anak-anak.